Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Kita masih akan membahas tentang Proliga 2024 sektor putri, di mana saat ini sudah ada juara seri pertama Final Four Proliga 2024, yakni Jakarta Bin, yang pada pertandingan terakhirnya pada pertandingan hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang tergabung di Jakarta Bin sukses mengalahkan Jakarta Popsivo Poluan dengan skor 3-0 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan yang didapatkan oleh Jakarta Bin sendiri melawan Jakarta Popsivo akhirnya membuat Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron akhirnya menjadi juara seri pertama Proliga Final Four 2024. Ini juga catatan yang baik karena apa? Karena perjalanan Jakarta Bin sendiri sebenarnya tidak mudah, karena di pertandingan pertama mereka dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1. Tapi kekalahan itu yang sempat membuat para pemain Jakarta Bin termasuk Megawati dan teman-temannya mendapatkan kritikan, akhirnya menjadi cambuk. Para pemain Jakarta Bin akhirnya bangkit di pertandingan melawan Jakarta Electric PLN dan juga Jakarta Popsivo Poluan. Setelah menang melawan Jakarta Electric PLN, Jakarta Bin akhirnya juga mendapatkan kemenangan ketika melawan Jakarta Popsivo Poluan di Gor Gelora Bung Tomo di Surabaya pada hari ini, pada hari Minggu. Nah, kita akan bedah apa saja faktor yang membuat Jakarta Bin akhirnya menang dan juga apa saja faktor yang membuat Jakarta Popsivo Poluan akhirnya kalah. Tapi sebelumnya kita akan memberikan apresiasi kepada para pemain Jakarta Bin dan juga Jakarta Popsivo yang sudah memberikan pertunjukan pertandingan yang sangat seru, sangat menegangkan, karena skor yang didapatkan, skor yang terjadi di pertandingan tadi itu sangat luar biasa, sangat sengit. Jadi di set pertama Jakarta Bin itu mengalahkan Jakarta Popsivo dengan skor yang jauh, memang 25 berbanding dengan 13. Tapi setelah itu di dua set selanjutnya Jakarta Bin menghadapi kesulitan yang sangat besar ketika mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari Jakarta Popsivo Poluan. Di set kedua, Jakarta Bin menang dengan skor 37-35. Ini setelah melewati jus yang sangat lama, setelah melewati game set point yang sangat panjang, akhirnya Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta Bin bisa mengalahkan Jakarta Popsivo dengan skor 37-35. Nah, pertandingan yang sangat sengit juga terjadi di set ketiga ketika Jakarta Bin hanya menang dengan skor 26 berbanding dengan 24 poin. Ini artinya apa? Artinya Jakarta Popsivo meskipun kalah di set pertama dengan skor yang sangat telak, mereka bangkit pada set kedua dan set ketiga untuk memaksakan rubber set. Ini juga apresiasi yang sangat besar untuk Jakarta Popsivo. Karena apa? Karena mereka menyuguhkan semangat yang sangat tinggi, mereka menunjukkan etos kerja yang luar biasa untuk mengimbangi permainan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron dan teman-temannya di Jakarta Bin. Nah, kemenangan melawan Jakarta Popsivo membuat Jakarta Bin akhirnya menjadi juara seri pertama Final Four Proliga, sedangkan Popsivo itu juga akan bekerja lebih keras lagi. Mereka kondisinya sekarang ini situasinya terjepit karena apa? Karena mereka sudah menelan 2 kekalahan dan hanya mendapatkan 1 kemenangan. Kita kilas balik lagi bahwa Final Four ini hanya akan mempertandingkan 6 pertandingan untuk setiap tim. Setiap tim itu kira-kira itu angka amannya adalah mendapatkan 4 kemenangan untuk bisa melaju ke Grand Final Proliga 2024. Nah, Jakarta Bin sudah mendapatkan 2 kemenangan, tinggal menjaga ritme, tinggal menjaga tren positif ini untuk bisa mendapatkan tiket ke final. Sementara di sisi lain, Jakarta Popsivo harus bekerja luar biasa sangat kerasnya. Mereka tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama agar peluang untuk melaju ke Grand Final Proliga 2024 tetap terjaga. Nah, kita juga harus mengapresiasi beberapa pemain yang menunjukkan permainan sangat solid, permainannya sangat bagus. Jadi seperti biasanya di setiap pertandingan ada top skor. Nah, ini ada 5 top skor di pertandingan antara Jakarta Bin melawan Jakarta Popsivo. Top skornya adalah Madison Kimdon yang ada di Jakarta Popsivo dengan 23 poin. Kemudian ada Irina Voronkova juga dari Jakarta Popsivo yang mendapatkan 22 poin. Sementara dari kubu Jakarta Bin itu ada Kenya Karkaces yang mendapatkan 20 poin. Kemudian ada Kara Bajima yang mendapatkan 19 poin. Dan juga Megawati Hangestri Pertiwi yang mendapatkan 11 poin sepanjang pertandingan. Nah, ini ada ulasan-ulasan menarik dari para penggemar voli Indonesia dan juga dari para netizen tentang
kenapa Popsivo bisa kalah? Jadi menurut beberapa para penggemar voli, Popsivo itu serangannya memang kurang bervariasi. Jadi attack yang mereka lancarkan dari entah dari spike 3 meter atau juga spike di depan garis itu ternyata tidak bervariasi sehingga bisa untuk diredam oleh para pemain Jakarta Bin, oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Nah, setter Jakarta Popsivo sendiri dinilai atau dianggap terlalu sering mengumpan kepada Madison dan juga kepada Irana Voronkova. Ini juga memudahkan membuat para pemain Jakarta Bin akhirnya bisa meredam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Jakarta Popsivo dengan cukup mudah. Karena apa? Karena serangan yang dilakukan oleh Popsivo itu selalu atau mayoritas selalu diberikan kepada Madison Kimden dan juga Irana Voronkova. Hal itu bisa terlihat dari poin yang mereka dapatkan. Jadi Madison Kimden itu mendapatkan 23 poin, sementara Irana Voronkova itu bisa mendapatkan 22 poin. Nah, ini poin yang mereka dapatkan itu memang jauh timpang dengan para pemain lainnya. Itu artinya apa? Tidak ada distribusi poin yang didapatkan oleh para pemain Jakarta Popsivo Poluan ketika menghadapi Jakarta Bin di final Four Proliga 2024 di Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, ini juga ada faktor lain yang membuat Jakarta Popsivo Poluan akhirnya kalah melawan Jakarta Bin di Surabaya. Jadi salah satunya adalah Arsela Nuari yang penampilannya memang tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena di pertandingan hari ini Arsela Nuari itu hanya bisa mendapatkan 4 poin saja. Penampilan Arsela Nuari yang hanya mendapatkan 4 poin tentu sangat jauh dari kemampuannya. Karena apa? Karena Arsela Nuari merupakan salah satu pemain terbaik yang ada di voli Indonesia. Dia juga menjadi anggota timnas Indonesia. Tapi hari ini Arsela Nuari memang harus diakui penampilannya underperform, penampilannya tidak seperti biasanya, dan dia gagal memberikan dampak atau efek yang baik untuk Jakarta Popsivo Poluan ketika menghadapi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Nah, ini kita juga bisa membedah secara statistik apa saja yang membuat Jakarta Bin akhirnya bisa menang melawan Jakarta Popsivo, sekaligus memperbesar peluang mereka untuk melaju ke Grand Final Proliga 2024. Jadi, kita akan membahas dari sisi error. Nah, para pemain Jakarta Bin ini memang sempat mendapatkan kritikan yang sangat tajam ketika mereka dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro. Dari sisi error, para pemain Jakarta Bin seperti Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan banyak kesalahan pada pertandingan pertama Final Four di Surabaya. Tapi setelah itu mereka bisa mengurangi error-error itu dan juga bisa untuk memaksimalkan kekuatan mereka di tengah lapangan. Jadi ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta Bin ini melakukan 30 error yang menguntungkan lawan, sehingga lawan mendapatkan 30 poin secara gratis, secara cuma-cuma dari para pemain Jakarta Bin. Tapi setelah itu Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan mereka. Megawati dan kawan-kawannya bisa mengeliminir, bisa mereduksi kesalahan yang mereka lakukan di lapangan ketika melawan Jakarta Electric PLN. Saat itu mereka melakukan 15 error sepanjang pertandingan. Angka itu turun sangat jauh dari pertandingan pertama Jakarta ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, yang saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya melakukan 30 error. Tapi setelah itu mereka hanya melakukan 15 error ketika melawan Jakarta Electric PLN. Nah, ketika melawan Jakarta Popsivo Poluan, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu melakukan 19 error atau 19 kesalahan baik dari attack atau juga dari defense. Nah, itu menjadi catatan. Memang di angkanya memang naik dari pertandingan kedua yang 15 kesalahan terus akhirnya menjadi 19 kesalahan atau 19 error. Tapi dibandingkan ketika mereka menjalani pertandingan pertama melawan Jakarta Pertamina Enduro, jumlah error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bin ini sangat jauh berkurang, sehingga itu menjadi apa? Menjadi nilai plus bagi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Karena apa? Ternyata mereka bisa mengevaluasi diri mereka sendiri, mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tidak perlu yang mereka lakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, kita bandingkan dengan Popsivo Poluan, Jakarta Popsivo Poluan itu mereka melakukan 26 error ketika melawan Jakarta Electric PLN. Setelah itu mereka melakukan 28 error ketika menghadapi
Jakarta Pertamina Enduro, dan ketika melawan Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya yang tergabung di Jakarta Bin, para pemain Jakarta Popsivo Poluan ini melakukan 25 error. Ini error yang sangat banyak karena apa? Karena errornya selalu berada di angka 20 lebih. Dan itu 20 lebih itu artinya apa? Artinya menjadi poin untuk tim lawan. Ini sangat disayangkan atau sangat merugikan bagi para pemain Jakarta Popsivo Poluan. Karena apa? Karena akhirnya mereka memberikan poin yang gratis kepada tim lawan. Padahal kita tahu Final Four ini sangat penting karena pertandingan hanya 6 pertandingan, setiap tim hanya menjalani 6 pertandingan. 1 poin sangat berharga, 1 poin sangat krusial, 1 poin yang hilang itu merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, kita juga bisa membedah dari sisi performa setiap pemain. Kita ambil contoh Megawati Hangestri Pertiwi yang selama ini menjadi monster point di Jakarta Bin. Jadi ketika pertandingan melawan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi itu bisa mendapatkan 24 poin. Setelah itu angkanya memang turun. Jadi setelah melawan Jakarta Pertamina Enduro, ketika dia mendapatkan 24 poin, Megawati Hangestri Pertiwi yang merupakan pemain Red Spark di Liga Voli Korea Selatan itu hanya mendapatkan 17 poin ketika melawan Jakarta Electric PLN. Nah, hari ini ketika Jakarta Bin mengalahkan Jakarta Popsivo Poluan, Megawati Hangestri Pertiwi itu hanya mendapatkan 11 poin. Tapi dengan double digit poin yang didapatkan, Megawati bisa dikatakan dia bermain cukup stabil dan bisa menjadi andalan bagi Jakarta Bin untuk menggembur pertahanan lawan, entah lewat spike 3 meternya atau juga entah lewat jump serve-nya. Seperti yang kita ketahui, Megawati memang salah satu pemain terbaik, bahkan bisa dikatakan saat ini Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron itu adalah pemain voli terbaik di Indonesia di sektor putri pada saat ini. Nah, selain Megawati, itu juga ada Madison Kingdon di Popsivo Poluan yang akan kita bedah. Jadi, Madison Kingdon ini memang mendapatkan 25 poin ketika Jakarta Popsivo bertanding melawan Jakarta Electric PLN. Setelah itu, dia mendapatkan 32 poin ketika Jakarta Popsivo melawan Jakarta Pertamina Enduro. Nah, hari ini ketika Jakarta Popsivo dikalahkan oleh Jakarta Bin, dikalahkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan, Madison Kingdon ini hanya mendapatkan 23 poin. Ini angka yang memang secara statistik ini paling rendah yang didapatkan oleh Madison Kingdon di Final Four Proliga 2024 seri pertama. Jadi dari 25 poin kemudian naik menjadi 32 poin, setelah itu turun ke 23 poin. Tapi yang menjadi catatan adalah dengan poin ini Madison Kingdon memang menjadi monster point untuk Jakarta Popsivo Poluan. Kemudian kita juga akan membahas tentang Irana Voronkova. Irana Voronkova itu mendapatkan 19 poin ketika Jakarta Popsivo Poluan bertanding melawan Jakarta Electric PLN di pertandingan pertama Final Four Proliga 2024 di Surabaya. Setelah itu statistik poinnya naik menjadi 26 ketika Jakarta Popsivo melawan Jakarta Pertamina Enduro. Nah, hari ini ketika melawan Jakarta Bin, Irana Voronkova ini menyumbangkan 22 poin untuk Jakarta Popsivo Poluan. Secara statistik, kita bisa mengetahui bahwa dua pemain asing yang bermain untuk Jakarta Popsivo Poluan memang memiliki kemampuan untuk mendapatkan poin yang sangat banyak. Tapi itu tidak diimbangi oleh para pemain lokal lainnya. Nah, kita ambil contoh. Jadi, Arcela Nuari yang sebenarnya menjadi salah satu pemain kunci di Jakarta Popsivo ternyata statistiknya menurun. Jadi dia mendapatkan 22 poin ketika Jakarta Popsivo melawan Jakarta Electric PLN. Setelah itu Arcela Nuari mendapatkan 14 poin ketika Jakarta Popsivo Poluan bertanding melawan Jakarta Pertamina Enduro. Nah, catatan Arcela Nuari sendiri sangat jauh turun, sangat drop ketika Jakarta Popsivo bertanding melawan Jakarta Bin hari ini di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dia hanya mendapatkan 4 poin saja sepanjang pertandingan. Ini adalah catatan yang paling buruk yang didapatkan oleh Arcela Nuari di sepanjang seri pertama Final Four Proliga 2024. Ini tentu akan menjadi catatan-catatan yang harus dibenahi oleh pelatih Jakarta Popsivo Poluan. Karena apa? Karena Jakarta Popsivo Poluan hanya akan menghadapi 3 pertandingan lagi besok di Semarang di seri kedua Final Four Proliga 2024. Kalau permainan Jakarta Popsivo Poluan masih seperti ini, kemungkinan atau peluang mereka untuk melaju ke
Grand Final Proliga 2024 tentu akan sangat berat. Karena apa? Karena tim lain juga akan berbenah. Kita ambil contoh aja, ketika Jakarta BIN yang sudah berbenah di pertandingan pertama mereka kalah, tapi setelah itu mereka mengevaluasi diri, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka bisa mendapatkan 2 kemenangan beruntun, yakni melawan Jakarta Electric PLN dan juga melawan Jakarta Popsivo Poluan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang hasil yang didapatkan oleh Jakarta BIN ketika melawan Jakarta Popsivo? Silahkan tulis komentar kalian, silahkan tulis ulasan kalian, silahkan tulis penilaian kalian di kolom komentar. Semoga Proliga semakin jaya, semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.